Farhan Arisandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum Farhan. Bang Pendi. Shalom Marha Farhan. Shalom. Anjir bang, kamu anjingan. Kalau tidak boleh turun. Kalau kamu tidak mau jawab salam saya, turun. Dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab. Dengan baik saya jawab. Artinya apa? Salam sejahtera bagimu. Saya jawab. Dan salam sejahtera juga bagimu. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom alaikum Farhan. Bang Pendi. Shalom Marha Farhan. Shalom. Anjir bang, kamu anjingan. Kalau tidak boleh turun. Kalau kamu tidak mau jawab salam saya, turun. Dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab. Dengan baik saya jawab. Artinya apa? Salam sejahtera bagimu. Saya jawab. Dan salam sejahtera juga bagimu. Lalu saya katakan Shalom alaikum pakai bahasa Ibrani. Tidak mau dia jawab. Saya ngomong sekali lagi. Saya berikan salam sekali lagi. Shalom alaikum. Tidak mau dia jawab. Dia panggil nama saya ucapkan sekali lagi salam. Baru dia katakan, Bang Pendi tidak boleh itu jawab katanya. Lalu kebaikan apa yang bisa dia pertontonkan kepada kita Bapak Ibu? Menjawab salam saja tidak boleh? Kebaikan apa yang dia pertontonkan dalam agamanya? Kebaikan apa yang dia pertontonkan dalam imannya? Kebaikan apa yang dia pertontonkan dalam keyakinannya kepada kita? Dan ketakutan apa yang mereka miliki sehingga memberikan salam dan mereka tidak berani menjawab salam. Itu salam loh. Doa dalam bahasa Ibrani. Salam sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Tapi takut menjawab salam. Ada seorang pemuka agama pendakwah. Saya lupa nama beliau. Beliau berjenggot. Beliau katakan tidak boleh bersahabat dengan orang kafir. Tidak boleh orang kafir itu dijadikan sahabatnya. Tapi beliau lupa. Apapun yang beliau pakai itu semuanya buatan kafir. Mic buatan kafir. HP buatan kafir. TikTok buatan kafir. YouTube sebagai sarana beliau untuk berdakwah buatan kafir. Toa buatan kafir. Instagram buatan kafir. Semua buatan kafir. Tapi dengan begitu berapi-api beliau sampaikan jangan bersahabat dengan orang kafir. Nah ini yang saya selalu katakan, ini orang-orang yang sangat munafik. Ya, sangat munafik. Nah ini, memakai barang kafir. Seandainya mereka tidak munafik dan benar-benar diterapkan Bapak Ibu, oh kembali ke zaman batu. Kembali ke zaman batu. Semua buatan kafir tidak boleh pakai. Dan benar-benar kita tidak mau memakai buatan kafir. Yang namanya buatan kafir jangan pernah pakai. Nah, hiduplah di zaman batu. Hidup di zaman batu. Tetapi saya tidak pernah mendengar ada pemuka agama yang mengatakan, apa Bapak Ibu? Ada pemuka agama yang mengatakan jangan bekerja sama orang kafir. Saya tidak pernah dengar itu. Jangan bersahabat dengan orang kafir, banyak saya dengar. Tetapi jarang sekali saya mendengar jangan bekerja sama orang kafir.
Jangan terima uang orang kafir. Saya tidak pernah dengar. Kalian semuanya, jangan bekerja sama orang kafir dan jangan menerima uang orang kafir. Kita tidak pernah dengar itu. Nah, ini orang-orang Aceh banyak sekali Bapak Ibu. Marah sekali mereka sama saya. Nggak tahu apa yang membuat mereka marah. Saya tidak singgung agama apapun. Saya hanya membaca komentar yang tertulis Bapak Ibu. Ya, setiap komentar yang saya baca, yang mereka tulis saya baca. Naik dong. Untuk apa naik? Hah? Untuk apa naik? Naik, silakan. Untuk apa naik? Oke, tadi ke pencet Bang Pendi. Ya, silakan. Oke, selamat sore. Saya mau tanggapi tadi tentang konsep menyembah atau perintah menyembah gitu. Ya, silakan. Oke, Bang Pendi mengatakan bahwa yang meminta menyembah hanyalah iblis. Karena Tuhan itu tidak minta menyembah karena umat-umat sudah tahu makanya disembah gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke, saya mau minta gini. Perintah menyembah kepada Yesus sama seperti Yesus mengatakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jangan pakai Alkitab, jangan. Kamu imanmu apa? Islam. Silakan sampaikan Islam. Jangan ganggu-ganggu Alkitab yang tidak kamu imani. Oke. Perintah menyembah dalam Islam itu jelas ini mana tadi? Oke, perintah menyembah. Ini di sini katakan nih Quran surah Thaha ayat 14 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Nah, perintah menyembah itu kepada Yesus ada enggak? Seperti Yesus mengatakan ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Gitu. Langsung saja kamu sampaikan aja Pak. Langsung saja kamu sampaikan aja agamamu di sini. Saya dengar. Kan tadi udah Bang Pendi. Sampaikan saja. Sudah. Ya sudah, perintah menyembah. Oke, terima kasih. Ya. Kalau di dalam Alkitab yang minta disembah itu kuasa kegelapan. Itu dalam Alkitab. Ya. Dalam Alkitab itu yang minta disembah, yang selalu memohon untuk disembah itu kuasa kegelapan. Setan. Itu dalam Alkitab. Kalau di dalam kitab lain itu urusan kitab lain itu. Saya tidak ada urusan dengan kitab-kitab lain. Karena saya tidak mau membaca-baca kitab lain. Di dalam iman saya, di dalam Alkitab, kalau ada yang minta disembah, minta sujud, sujudlah kepadaku. Itu kata firman Tuhan. Sujudlah kepadaku, kata Alkitab, itu adalah setan. Setan meminta Yesus untuk sujud kepada setan. Oh, masalah agama lain, masalah kitab lain tertulis, itu urusannya dia, itu bukan urusan saya. Saya tidak ada urusan, karena saya tidak lagi beriman kepada itu. Agama saya bukan Islam, agama saya Kristen. Naik lagi Bang, saya tunjukkan perintah menyembah kepada Elohim. Elohim bukan Tuhan kamu, Ghazi. Ya, Tuhan kamu itu bukan Elohim. Tuhan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Saya tidak mau debat. Nanti kalau saya ke Seliu Lidah, rumah saya diseruduk. Nah, Ghazi buka aja komal sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri itu. Undang penonton. Ya, undang penonton. Kalau saya tidak mau debat-debat sama kalian, salah jawab nanti, salah saya beri pernyataan nanti, ujung-ujungnya masuk penjara. Nah, Ghazi silahkan buka komal sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, buat segala sesuatu yang kamu suka. Mau bahas Alkitab, silahkan. Kalau saya tidak mau, ya, kalau saya tidak mau. Bahkan saya tidak mau membahas kitab saya yang lama. Itu bukan urusan saya itu. Itu urusan kalian itu. Mau bahas kitab kalian, nah silahkan. Kalau saya, no. Saya belajar dari kasus anak Batak. Ya, belajar dari kasus anak Batak. Anak Batak, Bapak Ibu, semua pertanyaan mereka dijawab sama anak Batak. Lalu anak Batak memberikan pertanyaan. Lalu anak Batak sedikit menyimpulkan.
Seketika rumah anak Batak diseruduk dan langsung Bapak Ibu, anak Batak minta sama polisi karena ramainya orang seruduk rumah anak Batak. Dia minta sama polisi, lalu tidak lama kemudian polisi datang dan dibawalah ke kantor polisi dan sampai sekarang belum pulang-pulang Bapak Ibu. Ingat, mereka paling pintar memancing lawan debat, sangat pintar. Dan di belakang mereka itu sudah siap Bapak Ibu dengan rekaman. Lalu dipotong seolah-olah kita monolog. Anak Batak seolah-olah monolog Bapak Ibu. Ya, anak Batak itu seolah-olah monolog, saudaraku. Itu anak Batak. Diedit videonya seolah-olah monolog. Padahal tidak, saudara. Ini harus ada data fakta, jangan ngoceh dan dongeng aja bang. Ini Grace Virgo. Anak Batak pakai data. Anak Batak pakai data dan ada faktanya apa yang dia sampaikan. Tetap dianggap penistaan. Data kita itu dianggap penistaan. Data kita dianggap penistaan Bapak Ibu. Data kita apabila mereka terpojok dianggap penistaan dan dilaporkan ke pihak hukum. Hati-hati. Belajar dari kasus anak Batak. Belajar dari kasus Pak Saifuddin Ibrahim. Belajar dari kasus Bapak Muhammad Kece. Belajar dari kasus Ustadz Yusuf Roni. Berapa banyak lagi korban orang Kristen, para apologet penginjil yang akan masuk penjara. Hati-hati. Hati-hati teman. Saya bukan tidak tahu, lama saya di dalam agama mereka. 31 tahun lebih. 31 tahun lebih saya dalam agama itu Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Nah, hati-hati. Jangan sampai berada di dalam penjara. Nah, tidak usah lawan mereka. Nah, benar nih, seperti dia bilang, Ani, ya, apa kata dia? Islam dilawan, mutiat tutupmu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Mereka selalu mencari lawan. Mereka cari lawan. Begitu lawan datang, masuk penjara. Begitu lawan datang, langsung dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Bang Edis TV, Bapak Ibu bersyukur karena Bang Edis TV tidak di Indonesia. Coba Bang Edis TV di Indonesia, sudah dari tahun kemarin dia masuk penjara. Itu Bang Edis TV. Ya, itu Bang Edis TV. Nah, benar, setan cari lawan. Nah, benar sekali ini. Nah, yang cari lawan itu selalu setan. Nah, sudah sejak dalam Taman Firdaus, Bapak Ibu, kuasa kegelapan selalu menentang kebenaran. Dia mempertanyakan kebenaran. Itu kuasa kegelapan Bapak Ibu. Setan itu, iblis. Menyerupai ular. Bahkan fakta-fakta yang ada dia selewengkan. Kebenaran dia putar balikkan. Dia selewengkan kebenaran itu. Nah, itu kuasa kegelapan. Benar, setan selalu cari lawan. Kalau sudah kalah, hantam dengan hukum penistaan agama. Bahaya saudara, hati-hati. Belajar sama anak Batak. Bang Pen bawa narasi. Salam bro. Megak-gak lah Bang Pen. Salam. Tidak mau jawab, turun. Anjir ku nyata kapi, ku ne. Kalau kamu bilang tidak bisa, kamu bilang karena milik kafir, kenapa kamu naik ke komal kafir? Coba Bapak Ibu bayangkan. Dia bilang, tidak bisa saya jawab, itu milik kafir, katanya. Kalau kamu tidak bisa jawab karena itu adalah salam orang kafir, kenapa kamu naik di komalnya orang kafir? Seharusnya lebih tidak boleh lagi. Shalom. Anjir bukan nyata kafir, kiban bukan nilai. Gak bisa saya jawab itu milik orang kafir, gimana saya jawab katanya. Tetapi dia lupa bahwa dia naik di komalnya orang kafir. Lebih tidak baik lagi dan lebih tidak boleh lagi. Siapa namanya tadi? Farhan, Getat Nakah. Lucu, benar lucu sekali.
lagian. Hah? Lagian amin anak osao upagaju. Lagi canggu yupru. Canggu yupru lagian. Ya, canggu yupru. Sudah tahu saya Kristen alias kafir. Kamu minta naik. Saya beri salam, kamu tidak mau jawab karena kamu bilang saya ini kafir. Kalau kamu sudah tahu saya ini kafir, kenapa kamu naik? Ya, kenapa naik? Ini lagi Gazi lagi. Naik dong bang. Gazi, kamu buat aja komal sendiri. Saya bukan untuk debat. Saya tidak mau debat. Ya, buat aja kamu komal sendiri. Kamu ngoceh sendiri tentang Alkitab seperti si Zumba. Nah, kamu cari kawan-kawanmu Zumba atau kamu masuk ke komalnya si Zumba. Zumba itu banyak kawan. Naik ke komalnya si Zumba, kamu ngoceh sendiri di sana. Kamu bahas Alkitab di sana. Seperti saya. Saya begitu. Saya buka komal sendiri, saya bahas sendiri. Apa yang kalian tulis, saya baca semua komentar kalian. Tapi saya tidak mau naikin kalian. Takut. Ya, takut apa? Rumah diseruduk. Takut apa lagi? Selain rumah diseruduk, dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Takut apa lagi? Banyak ketakutan saya. Benar saya bilang Gazi. Jadi Gazi kamu bilang naik. Jangan. Saya tidak akan naikin. Buka komal sendiri, kamu ngoceh sendiri. Kecuali kamu Kristen, itu baru saya naikin. Lihat Bapak Ibu, mereka minta naik. Berkali-kali saya nggak hujat bang. Semakin kamu bilang nggak hujat, semakin saya curiga. Orang Kristen sekarang kalau kalian bilang saya tidak hujat, orang Kristen curiga. Ya, curiga orang Kristen. Semakin kamu bilang tidak menghujat, semakin curiga. Semakin kamu bilang, kalau istilahnya kamu sopan, kami curiga dengan kesopananmu. Ya, curiga kami dengan kesopananmu. Nah, karena ada istilah bunuhlah orang kafir dimanapun kamu jumpai. Nah, ada podcast si ini Bapak Ibu, saya lihat ya podcastnya siapa namanya ya? Ada seorang perempuan yang diundang oleh siapa namanya? Nah, temannya Deddy Siregar, tapi sudah pecah kongsi dengan Deddy Siregar. Siapa namanya? Lupa saya nama beliau. Kita buktikan, buktikan apa? Ade Armando. Ya, Ade Armando. Di podcastnya Ade Armando Bapak Ibu, itu ada orang yang dia undang. Ya, perempuan tersebut bicara, ibu tersebut bicara itu tentang fakta-fakta ya. Tentang data-data yang luar biasa. Saya tidak berani bicara seperti ibu tersebut. Nah, mudah-mudahan ibu itu tidak dianggap penistaan agama. Adi Armando. Ya, ada di podcastnya Bang Adi Armando, coba lihat. Ada ibu-ibu yang diundang oleh Bang Adi Armando, diwawancarai oleh Bang Adi Armando. Nah, itu benar-benar itu bahaya sekali. Kalau saya melihat itu bahaya ya. Data yang dia pakai. Fakta, data. Tapi data dan fakta itu bisa membuat banyak orang kejang-kejang. Kejang-kejang, saudara. Ya, dia bilang, ini tulisannya ini. Ya, ibu tersebut bilang, ini. Nah, saya tidak berani baca tulisan itu. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Nah, itulah yang dibilang oleh ibu tersebut di podcastnya Bang Adi Armando. Luar biasa saudara. Ya, luar biasa sekali. Jadi muncul orang-orang yang berani sekarang. Tapi saya selalu ingatkan, kalau selama masih tinggal di Indonesia, jangan coba-coba. Ya, hati-hati. Injil saja kita beritakan mereka kepanasan. Injil saja kita beritakan mereka kepanasan. Kita bersaksi saja mereka kepanasan. Jangankan itu, komentar begini saja saya baca, mereka kepanasan. Ya, itu Bapak Ibu. Oh, hati-hati saudara. Ini siapa ini?
Halo, Shalom. Halo, Shalom. cuy, najis. Oh, silakan turun kalau najis. Najis ngapain di Oh sini? iya, memang najis. Kau turunkanlah najis. Kalau najis ngapain di sini? Dari tadi minta dari tadi minta naik. Begitu naik najis. Itu dia Bapak Ibu. Sudah tahu. Kalau sudah saya bilang shalom, pasti ketahuan apa agamanya. Makanya dia bilang najis Bapak Ibu. Ya, makanya dia bilang najis. Nah itulah, begitulah Bapak Ibu ajarannya. Lalu pertanyaannya apa yang dia pertontonkan kepada kita? Apa yang dia pertontonkan dan kebaikan apa yang dia perlihatkan di komal kita, saudara? Coba. Kebaikan apa yang dia pertontonkan? Kebaikan apa yang dia perlihatkan kepada kita semuanya? Makanya jangan ada yang meninggalkan Yesus, saudara. Jangan. Mau mereka bilang Yesus bukan Tuhan, ya terserah mereka. Mulut-mulut mereka, Bapak Ibu. Perkataan-perkataan mereka. Biarin mereka mau bilang apapun. Kenapa? Karena iman kita bukan berdasarkan apa yang mereka bilang. Iman kita bukan berdasarkan pengakuan mereka. Dan kita tidak pernah meminta pengakuan daripada mereka. Iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Apapun kata mereka. Saya pernah sampaikan, seandainya di Indonesia ini kita bebas berbicara agama sebagaimana mereka bebas berbicara agama, selesai Bapak Ibu. Banyak orang yang murtad, saudara. Sangat banyak orang yang murtad. Ya, seandainya kita bebas mentafsirkan kitab mereka sebagaimana mereka bebas mentafsirkan kitab kita, makin banyak orang yang murtad tiap hari. Mereka ya dengan bebas membahas kitab kita saja, mereka dengan bebas mentafsirkan kitab kita saja, Bapak Ibu, banyak orang yang murtad. Ya, mereka bebas mentafsirkan kitab kita saja, itu banyak orang yang murtad. Ayo kita berpikir, seandainya ada kebebasan kita mentafsirkan kitab mereka tanpa dibenturkan dengan hukum penistaan agama, kita dengan bebas membuka ayat demi ayat, ini demi ini dalam iman agama kepercayaan mereka, tanpa dianggap penistaan agama dan tidak dibawa ke ranah hukum. Oh, tiap hari kita mendengar orang yang dibaptis, melihat orang yang dibaptis, mendengar orang murtad, mendengar kesaksian. Begitu bebasnya mereka mentafsirkan ayat demi ayat. Begitu bebasnya mereka mentafsirkan Alkitab. Dengan harapan dan tujuan mereka tidak ada yang murtad. Semakin banyak yang murtad. Begitu bebas mereka mentafsirkan Alkitab. Begitu bebas mereka menghina Alkitab. Begitu bebas mereka menghina iman kita. Begitu bebas mereka menghina Yesus, Bapak Ibu. Semakin banyak yang murtad. Dengan harapan dan tujuan mereka agar tidak ada yang murtad. Justru semakin banyak yang murtad. Nah ini dia saudara. Ya, nah, luar biasa. Nah ini dia.